Waktu kecil, awal SMP, bahkan kayaknya belum sampai hari pertama masuk SMP kayaknya, gue pernah dibilangin sama guru les gue, kayak dia nyoba ngasih pep talk gitu, karena di saat itu gue lagi gagal masuk dari SD ke SMP yang di sekolah yang sama. Dia nanya kurang lebih kayak gini, Rick, gagal itu biasa atau luar biasa? Dia jawab, gagal itu luar biasa, verbatim. Intinya sih yang gue dapet ya, kayak dia mau nyampein jangan gagal. Gue yang masih kecil di saat itu cuma bisa senyum, ngangguk doang, dan karena dalam budaya kita ya, budaya timur kan harus dengerin kata orang tua. Kalau dibilangin lu nggak bisa ngasih feedback, pembicaraan juga cenderung satu arah kan. Padahal dalam hati gue nggak setuju sih, dan itu pas gue masih kecil gitu. Dan sampai sekarang juga gue nggak setuju. Ini pendapat gue ya, opini gue. Buat gue gagal itu hal yang biasa, nggak apa-apa gagal, karena dengan gagal lu jadi tahu caranya, kenapa penyebabnya bisa terjadi kegagalan itu. Dan siapa tahu kalau kedepannya lu mau gagal lagi, jadi lu udah tahu kan. It's a jokes by the way. Dan gak lama gue pindah ke SMP yang baru, masuk dengan sistem yang baru. Gak banyak orang yang gue kenal, mungkin ada satu atau dua temen gue yang dari sekolah sama pindah ke sekolah yang baru. Baru seminggu udah ulangan geografi. Gue inget banget waktu itu, ulangan pertama kalinya di sekolah baru. Nilai gue jelek. Dari hasil ulangan itu disebutnya merah sih. Gue dapat 57 atau 58 kali. Dikasih remedial, hasilnya juga masih merah. Gue dapat 63. So dari SMP ke SMA, dari sisi belajar, nilai gue jelek semua. Dan gue juga kayak di saat itu gue lagi males, gak tertarik dengan pelajarannya. Dan ya begitu, walaupun ini bukan alasan ya, banyak orang berada di tempat yang lebih rumit dari gue juga bisa berprestasi sih. Dan karena nilai gue jelek, gue sering berada di top bottom. Jadi mungkin gue naik kelas karena attitude gue. Karena gue gak macem-macem juga di sekolah, gue gak buat yang aneh-aneh. Kan ada nilai anak dengan nilai yang jelek, dan satunya lagi anak dengan nilai yang jelek tapi perilakunya juga kacau gitu. Dan untungnya gue cuma nilainya doang yang jelek. Gue cukup sering diselamatin dengan anak-anak yang kayak begini sih. Jadi mereka yang gak naik, gue yang naik gitu. Jadi ini sering di akhir semester gue jadi cukup sering sih ngitungin ini anak yang nilainya jelek dengan attitude jelek tuh siapa aja. Oh, kalau lebih udah ada 2 atau 3 orang aman, gue udah jaminan naik kelas. Mungkin dari pemikiran guru dan kepala sekolah, milih yang buruk dari yang terburuk kali ya. Dan untungnya gue cuma buruk doang. Di SMA, kayaknya SMA 2 tuh, SMA 2 semester 1, itu pertama kalinya orang tua gue gak dipanggil untuk ngambil raport. Sisanya dipanggil semua. Gue pindah ke kuliah, itu lumayan mending, cukup oke bahkan kalau menurut gue. Mungkin ini cerita buat lain kali. Dan gue berada di jurusan yang sangat bertolak belakang, yang mungkin belakangan ini kalau gue pikir, baru-baru ini sih gue pikir kayaknya masuk akal dengan pilihan gue pada saat itu. Lulus 5 tahun,
harusnya 4 tahun. Dan begitu selesai kuliah juga rada kelar juga sih. Makanya kalau ada orang yang nanya hidup itu membaik atau enggak, buat gue enggak. Makin susah. Dan lu harus terus bertumbuh gitu. Lu harus terus adaptasi dengan keadaan. Untuk itu semua lu butuh trial and error. Tiap orang punya cara mereka masing-masing sih. Dan gak bisa ngikutin orang juga. Sama kayak buku resep lah. Lu udah ngikutin 100%, hasilnya juga masih bisa beda kan. Makanya banyak buku motivasi, self-help, kepemimpinan, dan jenis-jenisnya yang kayak gitu. Biar lu punya banyak referensi sih untuk menghadapi sesuatu. Lu punya sudut pandang yang variatif, perspektif yang banyak. Walaupun gue salah satu yang percaya bahwa ini cuma bilang apa yang lu mau denger sih. Dan yang dijual adalah harapan gitu. Makanya buku-buku kayak gini cukup laku ya. Punya pasarnya sendiri dan ya gitu. Gue mau ngomong lebih banyak takut menyinggung. Karena di luar sana banyak orang yang kenapa bisa cukup laku, karena di luar sana banyak orang bingung sih, yang bingung mau ngapain gitu. Cuma ketutup atau kemasking dengan orang males gitu. Soalnya kalau orang bingung kan kelihatan kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Jadinya dicap seperti orang males. So, buat gue gagal itu pasti sih. Dan ini bukan jadi alasan juga untuk nggak ngapa-ngapain atau males. Tetap usaha walaupun mungkin nggak sebegitunya. Kalau gagal lu bisa nyoba lagi. Dari pengalaman atas kegagalan lu sebelumnya gitu. Lu harus do the work. Gue jamin kedepannya bakal lebih susah lagi. Nggak ada yang gampang sih di sini soalnya. At least itu yang gue alamin sampai sekarang ya. So, thank you buat yang udah ngebuang waktunya di sini. Ini Patrick signing off. Bye.